Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 2 SBD 1 untuk 3IA 26. Saya Aditya Rizky Fajriansyah yang akan menjadi PJ kalian. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada data transaction language atau DTL. DTL adalah perintah yang berhubungan dengan pengolahan transaksi pada database. Transaksi database adalah satu unit kerja yang terdiri dari satu atau lebih operasi. Contoh klasik dari transaksi adalah transfer bank dari satu akun ke akun lainnya. Terus transaksi lengkap harus memastikan keseimbangan antara akun pengirim dan juga penerima. Ini berarti bahwa jika akun pengirim mentransfer jumlah X, penerima menerima jumlah X yang sama, tidak lebih dan juga tidak kurang. Terus ada beberapa perintah pada DTL atau Data Transaction Language. Yang pertama ada begin transaction. Transaksi dapat dimulai dengan menggunakan begin transaction atau cukup dengan begin. Transaksi semacam itu biasanya bertahan sampai perintah commit atau rollback berikutnya ditemui. Tetapi transaksi juga akan rollback jika database ditutup atau jika terjadi kesalahan. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Begin bisa pakai begin atau juga begin transaction. Terus ada commit. Perintah commit adalah perintah transaksional yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang dipanggil oleh transaksi ke database. Perintah commit menyimpan semua transaksi ke database sejak perintah commit atau rollback terakhir. Dan di sini ada contohnya commit, or, and transaction. Nah, ada rollback. Jadi apa itu rollback? Rollback adalah perintah transaksional yang digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum disimpan ke database. Perintah rollback hanya dapat digunakan untuk membatalkan transaksi sejak perintah commit atau rollback terakhir dikeluarkan. Nah, sini ada select dalam database PostgreSQL, perintah untuk menampilkan sebuah table adalah menggunakan select. Perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu table yang dapat dihubungkan dengan table lainnya. Nah, seperti contoh di bawah, select bintang from nama table, kayak yang kemarin kita udah bikin ya. Terus menampilkan data untuk kolom tertentu. Contohnya itu kayak yang di bawah, select kolom 1, kolom 2, sampai kolom n. Terus from nama table kalian dari mana yang mau ditampilin. Terus sini ada menampilkan data dengan kondisi tertentu menggunakan klausa where. Terus untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu dapat menggunakan klausa where. Berikut bentuk umumnya di bawah, select bintang from nama table where kondisi. Terus select nama from nama table where kondisi. Itu bisa jadi contoh kalian ya. Bisa jadi bukti, bukan bukti ya, contoh umum lah. Contohnya tuh kayak gitu. Terus menampilkan data dengan kondisi tertentu menggunakan klausa where between. Operator between digunakan untuk mencari data berdasarkan rentang data tertentu pada suatu table. Contohnya kayak di bawah. Terus ada where in dan lain-lainnya. Kalian mungkin nanti saya kasih aja, kan saya kasih PPT-nya. Kita langsung lanjut ACT-nya aja ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri lagi tentang pengertiannya. Kita lanjut ke ACT. Ya. Ini ACT-nya dan LA ya. Yang pertama kita cek dulu. Sorry. Customer Aditya. Ini data saya kemarin. Nah, ini saya ada 2 data. Terus apa yang harus kita lakukan di ACT2? Di ACT2 kita akan belajar yang namanya begin. Perintah yang tadi kita buat, yang kita tadi pelajarin, sorry. Ini begin, terus update pelanggan, set nama pelanggannya itu berapa, nama pelanggannya itu siapa. Misal saya Adit deh, Adit
terus di mana, where-nya, umurnya berapa, 20. Terus update lagi, pelanggan, set nama pelanggan sama dengan nama pelanggannya siapa ya, Fajri deh. Terus where-nya umur sama dengan 23. Oke, kita coba ya. Pelanggan, set nama pelanggan sama dengan, kita pakai Segara deh. Where umurnya adalah 27. Oke, ntar kita turunin dulu. Nah, ini kan udah ada ya, ini kan beginnya udah ada. Ini caranya kalian udah tahu kan, udah dikasih tahu. Ini caranya adalah kalian bikinnya gini, di blok 1 begin ini, terus kalian running. Apa yang akan terjadi? Yap, query return successful. Nah, kita cek apa sih yang akan terjadi. Oh, gak ada yang terjadi apa-apa ya. Oke, kita lanjut aja deh. Oke, kita lanjut ke perintah commit. Kita lanjut ke perintah commit. Nih, kita commit. Yep, udah di commit, berhasil. Mari kita lihat. Oke, tidak ada yang terjadi apapun. Terus kita lakukan rollback. There is no transaction in progress, rollback. Ya, berarti kita nggak ada transactionnya ya. Terus kita bikin deskripsinya. Gimana sih cara bikin deskripsi itu? Jadi yang pertama adalah kita select dulu. Salah. Select from pelanggan. Kita pakai order by ya di sini. Jadi order by-nya kita mau berdasarkan apa nih? Misalnya order by-nya saya ID pelanggan, terus di deskripsiin atau des. Ini ada di PPT kok. Nah, ini ininya. Terus habis itu kita lanjut ke sini. Kita pakai between, select nama pelanggan, umur from pelanggan, where umur between 17 and 30. Dah. Ini rentang waktu ya. Nah, nama pelanggan ini jadi yang diselect kenapa muncul cuma 2? Karena kita selectnya hanya 2, nama pelanggan dan juga umur. Terus ketika umurnya 17 dan di antara 17 dan 30, maka akan ditampilkan kayak gitu. Terus karena kita akan membuat yang namanya kayak urutan gitu, jadi database diurutin, kita pakai urutan pelanggannya gitu. Jadi insert untuk pelanggan, values-nya jangan lupa nilainya apa aja. Misal sini ada nilai kita ya, kayak kan 50110. Misal kita edit di sini misal 1.
ini jadi ini ganti jadi 1051. Terus ada nama kalian, misal Alif. Umurnya berapa nih? Apakah 25? 25, terus asalnya dari Bekasi. Udah, ini kita copy aja. Copy ini jadi 2, ini jadi Dayat 20 deh. Ini Keranji. Terus ini kita ganti jadi 3. Ganti siapa ya? Bintang. Oh ya, mohon maaf ya kalau nama kalian kalau ada gitu. 24. Ini di Setu. Terus bikin lagi 54, namanya Andi. 30, asalnya dari Jakarta. Sini ada 55. Sini namanya Alfian aja deh. Alfian, nomornya 35. Banyak kan? 35, asal dari Tambun. Oke. Mungkin segini cukup lah ya. Tahu tambahin satu lagi deh. Sini Manam Zara 28, asal dari Jakarta Selatan, karena anaknya Jaksel banget ya. Oke, udah kita running semuanya buat masukin ke datanya dulu. Oke, kita cek. Nggak masuk ya? Kenapa nggak masuk? Oh, harusnya ini gini guys. Oke, sorry. Berarti kita ulang. Di sini kita tambahinnya customer Aditya guys, nama database kalian. Nama database, nama table kalian, sorry. Pantesan kok nggak ada. Oke. Customer Aditya. Oke, kita cek ya. Ini masih. Terus kita begin. Nah, update. Coba kita cek. Ya. Kita commit. Sama aja ternyata. Terus kita ininya adalah customer Aditya. Di sini kita tambahin. Taruh deh. Ini kan udah ya, ini di pelanggannya. Terus from customer. Oke, di sini customer Aditya. Nah, ini umur
muncul nih, bukan yang tadi ya, salah itu yang tadi ya. Mohon maaf ya. Sini ada customer Aditya, kita blok aja biar nggak capek. Oke, udah, kita coba. Oke, udah muncul. Kita select lagi, kita cek. Oke, udah banyak ya datanya ya sekarang. Terus saya mau melakukan gimana sih caranya biar bisa berurut gitu. Caranya adalah select bintang from table kita ya, customer Aditya, where nya dimana nama pelanggan, like, petik 2, petik 1, A persen, terus jangan lupa titik koma. Tuh, nggak keluar. Kalau kita kasihnya ini persen A persen, nah nih muncul ya. Terus habis itu kita mau melakukan udah deskripsi ya. Mungkin adanya di sini deh. Ini harusnya di bawah. Lihat. Oh, ini udah keluar semua nih. Nah, terus kita lihat apakah umurnya ada yang hilang. Ya, yang umurnya tadi 30 nggak masuk ya ke dalam ininya. Oke. Kalau di sini kita kasih A, apa yang akan terjadi? Oke. Kalau A kecil. Nah, oke, ini hanya yang huruf A ya. Jadi A-nya karena berhubung kita adalah A-nya A besar. Jadi sini A besar. Jadi dia akan menampilkan nama-nama yang hanya ada huruf A besarnya aja, bukan huruf. Ada huruf A besar ya, tapi kalau kita ini kan huruf awalnya A besar, jadi dia akan menampilkan huruf A besarnya aja. Terus kalau ini kita coba. Nah, ini dia bakal nampilin kayak gini. Kita coba kalau A besar akan menampilkannya apa ya. Oke, berarti yang huruf A kecil adalah dia ada di mana aja gitu, A-nya. Kayaknya sih gitu ya dari ininya. Oke, mungkin caranya gini ya. Nanti kalian screenshot buat ACT-nya adalah select, ini kalian cek dulu apa table kalian, terus beginnya ya kan sampai update customer, terus di commit, habis itu di rollback. Terus kalian masukin nih data, berapa data nih ya terserah kalian lah, 6 atau lebih lah, tapi kalau bisa hurufnya beda-beda juga ya biar kelihatan gitu. Terus ini terserah, atau kalian mau ikutin kayak saya juga nggak apa-apa. Terus ini nama pelanggan like A persen, terus like persen A persen. Terus di sini ada order by pelanggan, by ID pelanggan, sorry. Jadi ID pelanggannya kita deskripsiin, coba kita lihat. Oke, ini berarti dari atas ya. Order pelanggannya berurutnya dari atas, jadi dari yang paling besar gitu ya kan. Terus sini ada ininya juga,
di antara 17 dan 30, antara 17 sampai 30 dia akan menampilkan yang itu, hanya menampilkan data dari umur 17 sampai 30 nih, jadi nggak ada yang lebih dari 30, nggak ada yang kurang dari 17. Oke, sekian untuk ACT-nya. Ini ACT-nya nanti kalian bisa langsung bikin jadi LA, jadi ini udah sekalian. Nah, jadi ACT dan LA. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada Google Meet nanti. Sorry, bukan ya, nanti pas lagi kita Jimit. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.